Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Meraih pahala sebesar ibadah haji dan umroh merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa, karena kedua ibadah tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh umat muslim yang juga memiliki pahala yang besar, bahkan setara dengan ibadah haji dan umroh. Berikut ada 5 amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Amalan yang pertama itu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari sebelum tidur sejenak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Juga sebagai penebus pada segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa serta dapat menghindarkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, menurut tafsir, dan pada sebagian malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir, bangunlah dan lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Wahai Nabi Muhammad, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, di mana engkau memberikan syafaat agung kelak di hari kiamat. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan dengan keluarga. Memperbaiki hubungan keluarga adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah juga pernah bersabda, sebaik-baiknya amalan adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Sekarang kita lanjutkan ke amalan yang ketiga, yaitu menolong orang yang membutuhkan. Menolong orang yang membutuhkan adalah amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah juga pernah bersabda, orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, Allah akan memberi pertolongan kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu, disebutkan juga dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60. Tolonglah orang lain, maka Allah akan menolongmu, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah yang memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan anjuran untuk berpuasa di bulan Ramadan. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kelima, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur atau memahami makna dan menghayati isi kandungannya adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Anjuran dan perintah untuk tadabbur Al-Quran terdapat dalam 4 ayat, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-82, terus surat Al-Mu'minun ayat ke-68, surat Shad ayat ke-29, dan surat Muhammad ayat ke-24. Nah, di sini kita akan coba bahas satu ayat saja, yaitu An-Nisa ayat ke-82. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami petunjuk dan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan wahyu yang turun dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak sekali hal yang bertentangan di dalamnya. Dengan melaksanakan amalan-amalan tadi dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, kita dapat meraih pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.